kepada Yang Terhormat Bapak Marmono Singgi dan Ibu Dea Lelia Munandari selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Putri Asfia dengan NIM 23080310225, Prodi D3 Akuntansi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan materi akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel. Masuk pada materi pertama, yaitu definisi dan penggunaan. Jadi teman-teman, istisna adalah kontrak jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang, ya artinya pembeli memesan barang tertentu kepada penjual dengan spesifikasi yang sudah disepakati, misalnya seperti ukuran, bahan, dan waktu penyelesaian. Barang yang dijual dalam akad ini biasanya berupa produk hasil manufaktur atau buatan seperti bangunan, kendaraan, atau peralatan tertentu. Untuk penjelasannya, akad istisna fleksibel banget, bisa dilakukan di muka, dicicil, atau ditunda sampai barang selesai dibuat, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Nah, di Bank Syariah Indonesia, penggunaan akad istisna ini masih terbatas, tapi punya potensi besar untuk berkembang, terutama karena semakin banyak kebutuhan akan barang pesanan atau proyek konstruksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, ketentuan syar'i akad istisna dan istisna paralel. Akad istisna dan istisna paralel diakui secara syar'i, terutama menurut madhab Hanafi, karena praktek ini sudah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak zaman dahulu. Selain itu, Fatwa DSN garing MUI nomor 6 DSN MUI 4 2000 juga mengatur tentang ketentuan pembayaran dan barang dalam transaksi istisna. Ketentuan ini mirip dengan akad salam, yaitu sama-sama berupa jual beli barang pesanan, hanya saja dalam istisna pembayarannya dilakukan setelah akad disepakati. Itu materi kedua, yaitu rukun transaksi istisna. Rukun dalam akad ini terdiri dari beberapa unsur penting. Yang pertama, transaktor atau para pihak, terdiri dari pembeli dan penjual atau pemuat barang. Nah, keduanya ini harus memiliki kompetensi hukum, yaitu sudah akil baligh, berakal sehat atau tidak gila, tidak dalam paksaan, mampu membuat keputusan secara sadar dan adil. Rukun yang kedua yaitu objek istisna atau barang dan harga. Dalam akad istisna, objek transaksi mencakup barang yang dipesan dan harga yang disepakati. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 6 DSN MUI 4 2000, ada beberapa ketentuan penting yang harus dipenuhi. Yang pertama, spesifikasi barang harus jelas seperti ukuran, bahan, dan bentuk. Yang kedua, penyerahan dilakukan kemudian setelah barang selesai dibuat. Yang ketiga, waktu dan tempat penyelenggara harus disepakati di awal. Yang keempat, pembeli tidak boleh menjual barang pesanan sebelum ia menerimanya. Yang kelima, barang tidak boleh ditukar kecuali dengan sejenis sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam, barang harus melalui proses pembuatan setelah akad terjadi. Yang ketujuh, barang yang dibuat harus sesuai pesanan khusus, bukan barang yang sudah jadi atau diproduksi massal. Rukun yang ketiga yaitu akad atau ijab qabul. Dalam akad istisna, ijab dan qabul adalah penyertaan kesepakatan antara penjual, yang biasanya bank syariah, dan pembeli atau nasabah. Kesepakatan ini bisa dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, atau tindakan selama menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan jual beli pesanan. Menurut PSAK 104 paragraf 12, akad istisna tidak dapat dibatalkan kecuali jika kedua pihak sepakat untuk menghentikan akad atau akad menjadi batal demi hukum, misalnya karena ada peraturan yang melanggar pelaksanaannya. Yang keempat, rukun transaksi istisna paralel. Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 6 DSN MUI 4 tahun 2000, dalam akad istisna paralel terdapat dua akad terpisah. Akad pertama antara bank dan nasabah atau pembeli. Akad kedua antara bank dan produsen atau pembuat. Akad kedua ini tidak boleh dilakukan sebelum akad pertama sah. Selain itu, rukun-rukun akad pertama juga berlaku pada akad kedua, hanya saja posisi para pihaknya yang berbeda. Materi selanjutnya yaitu rukun transaksi dan pengawasan syariah pada akad istisna paralel. Rukun transaksi istisna paralel. Dalam akad istisna paralel
ada dua akad yang terpisah, yaitu antara bank dan nasabah serta antara bank dan produsen atau pembuat barang. Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 6 DSN MUI 4 tahun 2000, ketentuannya yaitu akad pertama dan kedua harus dilakukan secara terpisah, yang artinya akad antara bank dan nasabah tidak boleh dicampur dengan akad antara bank dan pembuat barang. Akad yang kedua hanya boleh dilakukan setelah akad yang pertama sah. Jadi, bank baru bisa memesan barang ke pihak ketiga setelah benar-benar ada pesanan dari nasabah. Rukun akad pertama juga berlaku pada akad kedua, hanya saja posisi para pihaknya yang berbeda. Kalau di akad pertama, bank sebagai penjual, di akad kedua, bank sebagai pembeli. Selanjutnya, pengawas syariah, transaksi istisna dan istisna paralel. Pengawasan syariah transaksi istisna dan istisna paralel. Agar tetap sesuai prinsip syariah, transaksi istisna diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawasan Syariah. Tugas Dewan Pengawasan Syariah mencakup beberapa hal penting. Yang pertama, memastikan seluruh proses sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, meneliti kehalalan barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, memeriksa kesesuaian antara pesanan dan barang yang dibuat. Yang keempat, memastikan pemisahan akad istisna pertama dan paralelnya. Yang kelima, menjamin akad bersifat mengikat dan hanya dapat batal jika disepakati bersama atau ada halangan hukum. Yang keenam, mengawasi kehati-hatian bank syariah dalam pengelolaan dokumen dan administrasi. Dengan pengawasan ini, akad istisna bisa berjalan transparan, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, cakupan standar akuntansi istisna paralel dalam akuntansi syariah. Transaksi istisna dan istisna paralel diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 104. Standar ini menjelaskan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi istisna dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, terutama bank. Cakupan utama dalam PSAK yang meliputi yang pertama, penyatuan dan pemisahan akad, atau menjelaskan bahwa akad istisna paralel harus dicatat secara terpisah antara akad pertama dan akad kedua. Yang kedua, pengakuan pendapatan biaya dan pembayaran tangguh. Pendapatan diakui berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaan, sedangkan biaya dicatat sesuai tahap produksi. Jika ada pembayaran tangguh, dicatat sesuai waktu terjadinya. Yang ketiga, pemberubahan pesanan, tagihan, tambahan, dan penjelasan awal. Jika ada perubahan desain, tambahan biaya, atau penyelesaian lebih cepat, semuanya harus disesuaikan dalam pencatatan akuntansi. Yang keempat, pengakuan estimasi rugi. Jika proyek istisna diperkirakan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus diakui segera agar laporan keuangan tetap akurat dan transparan. Selanjutnya, perbedaan istisna biasa dan istisna dengan pembayaran tangguh. Yang pertama, istisna biasa. Istisna biasa adalah akad jual beli barang pemesanan atau custom made yang dibuat sesuai permintaan pembeli. Ciri-cirinya, barang dibuat berdasarkan spesifikasi yang sudah disepakati antara pembeli dan penjual. Pembayarannya bersifat